mohon penjelasannya, mengikuti syariat sebagai kawan dalam segenap perilakunya agar kita tidak menjadi orang celaka. Makanya dalam segala hal hidup ini tadi sudah dikatakan al-faqihil kafah, syariat kafah, yang mencukupi hukum syariat. Tentu kita paham betul dengan hukum-hukum itu. Selama manusia itu belum mengetahui ranjau-ranjau larangan-larangannya dan hukum-hukum tentang hak kewajibannya, pasti banyak melanggar. Ucapan pun lidahnya harus bersyariat, perbuatannya syariat, pekerjaannya pun syariat, kehidupannya pun bersyariat, yang selalu terjaga dari hal-hal apa yang dilarang dan apa yang dihalalkan, dan hukumnya adalah wajib. Sampai dalam urusan hati, apakah ada sifat dengki, ada sifat iri, atau sifat riya dan ujub, atau sifat dendam, atau sifat marah, hukumnya wajib untuk menghilangkan. Itu masalah yang dimaksudkan syariat. Jangan perbuatan lahiriah bersyariat, tapi syariat sebenarnya adalah hatinya mereka. Ternyata banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, karena perbuatan itu pertama dari niat, yang kedua dari hati yang ikhlas, hati yang baik, maka amal perbuatannya pun akan baik. Maka kelihatanlah syariat yang jelas di dalam kehidupan manusia ini. Mungkin syariat yang dikatakan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, dan saya sudah sedekah. Itu yang diketahui secara umum. Tapi syariat yang sebenarnya adalah akhlak di dalam perbuatan sehari-harinya. Ternyata di dalam pekerjaannya banyak melanggar dari syariat. Cara berdagang pun mereka melanggar syariat. Akhirnya mereka sebenarnya tidak bersyariat, karena syariat yang sesungguhnya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, bukan amalannya, bukan perbuatannya. Tanpa didasari oleh takut kepada Allah Ta'ala, maka gugurlah amal-amal mereka. Seperti pohon juga kelihatan besar, tetapi tidak ada buahnya. Itulah syariat tanpa ilmu. Karena syariat itu sendiri adalah hukum dan peraturan berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
Tentu yang belum menguasai Al-Quran atau mengerti isi Al-Quran atau mengerti dari sebuah hadis pasti banyak melanggar hukum syariat, walaupun kelihatan benar, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia tidak mengetahui musuh-musuhnya. Syariat yang benar adalah mengetahui musuh-musuhnya. Yang kedua, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, dan apa yang dimurkai oleh Allah. Dia harus betul-betul sadar dengan rasa takut dan cemas dengan amal yang dilakukan, apakah diterima atau tidak diterima. Itulah orang yang berjalan di syariat Nabi Muhammad SAW. Oh, sepenting saya sholat, saya sepenting ngaji, sepenting saya ibadah, tapi dia tidak mengerti hukum-hukum yang mana dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Satu contoh hal yang paling kecil, mubadir. Apakah syariat membolehkan mubadir? Apakah tahu mubadir itu adalah dosa? Apakah tahu mubadir itu terjerumus dalam hukum haram? Apakah tahu dengan syubhat perkara yang meragukan? Apakah tahu apa yang dilakukan perbuatan itu tanpa petunjuk? Apakah petunjuk itu? Petunjuk adalah bagian dari ilmu. Sedangkan petunjuk itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang takwa. Jadi yang bisa mengerjakan syariat yang sebenarnya syariat adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Bukan yang dimaksud oleh manusia dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan emosionalnya, dengan perbuatan yang tanpa dipikir, dengan ucapan yang tanpa dipikir, tingkah lakunya, perbuatan amalnya sama sekali tidak memiliki syariat.